Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kembali kepada kajian rutin kita, Majelis Anwarul Haramain, yang dilaksanakan setiap hari Sabtu ba'dal Isya di Masjid Hotel Gracia Semarang. Semoga menambah ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita di pekan ketiga, berarti sesi pertama adalah sirah nabawiyah dan sesi kedua adalah hadis bulughul maram, hadis-hadis seputar ilmu fikih. Baik, kita mulai. Untuk sesi yang pertama adalah sirah nabawiyah yang kita ambil dari kitab Tarikhul Hawadis wal Ahwalun Nabawiyah, karya guru kita Al-Imam Al-Muhaddis Abuya Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, sampai pada halaman ke-45. Akan saya bacakan teks Arabnya, semoga kita mendapatkan keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahuhu hiya tis'atu asyaf ma'thurun wa huwa awwalu sayfin malakahu wa dhul fiqar min ghanaimi badr li banil hajjat as-sahmiyin. Ra'a alaihi salatu wassalamu fi an-nawmi fi dhubabihi thulmatan wa ta'awwalaha hazimatan fakanat yawma Uhud. Wal fattar ay al-qati' wal hadfu ay al-maut wa lahu al-mikhdam wa huwa al-qati' wal rasub ay yamdi fi ad-daribah wal 'abd a'tahu iyyahu Sa'ad bin Ubadah wal qadib wa huwa awwalu sayfin taqallada bihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'nahu al-latif min as-suyuf wal qala'i asabahu min qala'in mawdi'un bil badiyah. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana naslu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qabdatuhu fiddatan wa ma baina dhalika hilakul fiddah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
pada malam hari ini kita akan membahas mengenai senjata yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senjata merupakan alat untuk membela diri, membela agama Allah, membela agama Islam, membela kebenaran, membela kehormatan, membela kebenaran. Jangan sampai seseorang mempunyai senjata akan tetapi dipergunakan untuk membela kezaliman. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini berikut ini adalah senjata-senjata milik Nabi kita di dalam berjuang membela agama Allah, mempertahankan akidah Islam, melawan kekafiran, melawan kemusyrikan. Jangan sampai seseorang berperang ke medan perang, ke medan laga, tapi tanpa senjata. Yang lainnya membawa pedang, panah, dan tombak, mengendarai kuda, kita datang dengan tangan kosong sendirian. Katanya otot kawat balung besi. Nah, itu apabila ada seseorang tidak mempan kena suatu benda tajam atau senjata, itu karena dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita sebagai manusia biasa wajib menegakkan syariat sebagaimana Nabi mempunyai senjata. Nah, karena apa? Ikhtiar sebagai manusia harus mempunyai senjata, apalagi di medan perang. Nah, senjata itu adalah alat-alat yang dipergunakan untuk membela diri, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, masing-masing daripada zaman bisa berubah, berbeda. Senjata yang digunakan pada zaman Nabi mungkin berbeda senjata dengan yang kita gunakan pada saat sekarang. Nah, kita sebagai umat Nabi harus mengikuti perkembangan, ya. Apalagi untuk pertahanan sebuah negara, tentara, para pejuang, para mujahid yang membela tanah air, bangsa dan negara, ini juga harus mempunyai senjata yang handal. Kalau dulu pakai pedang, mungkin sekarang pakai pistol. Dulu pakai panah, mungkin sekarang pakai AK-47. Nah, dulu mungkin pakai tombak, sekarang pakai ada meriam, ada rudal, ada pesawat tempur, ada kapal selam dan lain sebagainya. Kita juga harus memiliki, apalagi ini kewajiban sebuah negara mempunyai pertahanan yang kokoh untuk membela bangsa dan nusa dan bangsanya. Ini harus diperkokoh. Ini di sini kita akan membahas senjata-senjata yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berjuang menegakkan agama Islam. Senjata yang dimiliki banyak, diantaranya ada pedang, ada panah, ada tombak, ada perisai, ada zirah perang, baju perang, ada juga belati, ada juga helm yang terbuat dari baja. Ini zaman Nabi Muhammad SAW. Karena zaman dulu kalau berperang hadap-hadapan, mata ketemu mata, pedang ketemu pedang, ya, ketemu orangnya, kelihatan mata, sini pasukan berapa, sana pasukan berapa. Kalau zaman sekarang perangnya unik, perangnya di mana, ini tentara yang perang juga di mana musuhnya juga tidak kelihatan, ya. Tiba-tiba malam-malam itu ada cahaya, wus, tiba-tiba deger, ada bom meledak, rudal. Sekarang juga ada seperti kubah pengaman,
sini melepaskan rudal, di sini ada pengaman. Begitu ada benda asing masuk berkecepatan tinggi atau bahan peledak, langsung diserbu juga sehingga meledak di atas, sehingga warga yang di bawahnya tidak terkena ledakan. Ini luar biasa. Musuhnya di mana tidak kelihatan, senjatanya di mana juga tidak kelihatan, yang nekan tombol juga tidak kelihatan. Kalau zaman dulu ada depan-depan, pedang ketemu pedang. Zaman dulu kalau mau berperang, ini pasukan dan ini pasukan, ada duel dulu. Duel 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tidak langsung serbu, bukan. Mesti ada mubarozah atau duel terlebih dahulu. Nah, ini sangat krusial sekali. Jadi harus mengeluarkan pendekar yang paling jago, sebab ini pertandingan pertama. Kalau dia menang, maka pasukan teman-temannya termotivasi, semangatnya bangkit, percaya diri lebih. Itu sudah poin tersendiri. Yang kalah, mereka sudah grogi dulu, sudah ngeper dulu. Ini sudah mau nebas itu, tangannya sudah gemeter dulu. Nah, makanya ada duel ini sangat penting. Kalau sekarang tidak, ya. Sekarang luar biasa. Ya, mudah-mudahan negara kita Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, para mujahidnya, para tentaranya, para pembela agamanya, para pembela negara diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan sampai terpecah belah, jangan sampai menjadi negara yang berantakan, jangan sampai diserang oleh musuh, jangan sampai diadu domba, jangan sampai dihinakan oleh bangsa negara yang lain. Nah, Rasulullah SAW yang pertama adalah pedang. Ada 9 pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan diberi nama. Pedang besi dipegang oleh Nabi untuk berjihad, ada 9 dan masing-masing diberi nama. Yang pertama namanya adalah Ma'thur. Ini pedang pertama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah pedang Zulfiqar. Ini yang paling terkenal. Orang mengenal pedang Nabi langsung, namanya Zulfiqar. Padahal ada 9. Yang paling terkenal adalah Zulfiqar, karena ini sangat istimewa. Jadi menurut sejarah bahwa pedang Zulfiqar ini adalah pedang milik Ratu Bilqis yang dihadiahkan kepada Nabiullah Sulaiman, putra Nabi Dawud. Kisahnya ada sangat terkenal sekali. Mungkin insya Allah kita sudah mendengarnya. Bilqis dengan Nabi Sulaiman diberi hadiah berupa pedang Zulfiqar, turun temurun, terakhir dipegang oleh seorang yang bernama As bin Munabbih, orang Quraisy. Ini ketika perang Badar kan bertemu pasukan muslimin 313, pasukan musuh Mekah ada 1000, diantaranya adalah As bin Wa'il. Di perang Badar ini dia terbunuh oleh Imam Ali bin Abi Thalib, sehingga pedangnya menjadi ghanimah, harta rampasan, kemudian dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir diberikan kepada Imam Ali ketika perang Khandaq, perang parit untuk melawan Amr bin Abdi Wud. Pedang Zulfiqar ini yang ujungnya ada 2, ya. Yang biasanya ujungnya 1, ini pedang Zulfiqar itu ujungnya ada 2. Seperti yang kita lihat di film-film The Message, Risalah, ya, Nabi digambarkan pedangnya tuh ujungnya 2 itu adalah pedang Zulfiqar. Subhanallah. Jadi ini pedang usianya sangat tua sekali, dari zamannya Nabi Sulaiman, putra Nabi Dawud alaihi wassalam. Kemudian ada lagi yang bernama Al-Battar.
yang ketiga. Artinya pedang yang sangat tajam. Sekali tebas mungkin meskipun baja mungkin bisa patah juga tuh. Sebagian pedang itu kekuatannya luar biasa. Segala benda bisa dipatahkan. Meskipun besi, kayu dan lain sebagainya. Yang keempat, al-hadfu. Al-hadfu artinya maut. Jadi pedang pengantar kematian. Namanya mengerikan. Lihat pedangnya aja, musuhnya sudah gemetar. Wah, ada kematian nih. Yang kelima, mikhdam. Mikhdam artinya pedang yang tajam. Kemudian ada rosub, ada adbu, ada qadib, dan ada qala'i. Itulah 9 pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian pedang Nabi ini terbuat daripada perak. Dari pegangannya, ada sebagian ornamennya ini terbuat dari perak. Memang seorang laki-laki diharamkan untuk memakai perhiasan dari emas dan perak, kecuali ada beberapa hal. Di antaranya adalah persenjataan, atau di antaranya adalah pedang. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kejadian pedangnya Nabi Muhammad SAW yang semula ini adalah sebuah kayu atau bahkan pelepah kurma. Jadi suatu ketika sahabat Ukasyah pada perang Badar itu pedangnya patah. Ya, pedang sama pedang. Ya, pedang yang kuat. Ada yang pedang yang mungkin lebih lemah, lebih rapuh, bisa patah. Pedang bisa patah. Nah, ini pedangnya sahabat Ukasyah ini pedangnya patah, tinggal separuh. Kalau pedang panjang tinggal separuh, ini perangnya kan jadi susah. Ya, ini dilihat oleh Rasulullah SAW. Ini sahabat Ukasyah pedangnya patah, tinggal separuh. Nabi Muhammad SAW ngambil kayu, dikasihkan kepada Ukasyah. Idrib bihi, ayunkan pedangnya. Ukasyah terima kayu, suruh ngayunkan. Ini kata Nabi Muhammad SAW, itu diayunkan. Subhanallah, yang dari kayu berubah menjadi pedang. Mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW. Pedangnya patah, diganti oleh Nabi. Bukan berarti setelah perang selesai pedangnya jadi kayu lagi, bukan. Dan pedangnya masih utuh seperti yang tadi. Ya, sudah berubah dari kayu menjadi pedang. Kalau kita kan kadang ada sesuatu berubah nanti malih lagi. Kayu jadi pedang, jadi kayu lagi, enggak. Tetap pedangnya dipegang oleh sahabat Ukasyah sampai beliau suatu ketika wafat sebagai syahid pada suatu peperangan. Ada lagi pada perang Uhud. Ini Rasulullah SAW melihat ada sahabat namanya Abdullah bin Jahsh, termasuk panglima perang. Pedangnya juga patah. Ya. Lihat sama Rasulullah, pedangnya patah, ambil pelepah kurma. Kemudian dilemparkan kepada sahabat Abdullah bin Jahsh, diperintahkan untuk mengayunkan dan berubah menjadi pedang. Ada beberapa kejadian yang semula kayu, semua pelepah kurma, akan tetapi dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW ini berubah menjadi pedang. Dan setelah selesai perang tidak diminta sama Nabi, sudah dikasihkan. Tadi ngasihkan kayu jadi pedang terus diminta, enggak. Itulah Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Yang berikutnya, pedang ada 9. Alat yang lain apa? Wa amma armahuhu fa arba'atun. Zakara ba'duhum annaha khamsatun. Salasatun min bani Qainuqa wal Muzri li'annahu
yasbutul mad'un bihi wal muzni. Anak panahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 5, ya. Ada 5 macam. Yang 3 ini berasal dari rampasan Bani Qainuqa, ini orang Yahudi, perang dengan orang Yahudi. Kemudian yang 2 bernama Muswi sama Musni. Ya, masing-masing anak panah punya namanya. Wa kanat lahu harbatun yuqalu laha an-nab'ah wa ukhra kabiratun al-bayda wa ukhra saghirah shibhul ukaz yuqalu laha al-anazah tuhmalu baina yadayhi fil 'idain wa turgazu amamahu wa fayattakhidhuha sutratan yusalli ilaiha wa kana yamshi biha ahyanan. Alat perang berikutnya adalah harbah. Harbah ini semacam bisa berarti tongkat kecil, tombak kecil, atau berupa belati. Nah, ini kan dalam peperangan seseorang tidak hanya membawa satu alat perang saja, bisa beberapa macam. Ada pedang, bisa juga dikalungkan anak panah, busur panah. Ini di sebelah sini ada pedang kecil atau belati atau tombak kecil. Ini juga bisa dibawa. Seperti kita zaman sekarang kita melihat ada bawa laras panjang AK-47. Di sini ada pistol. Begitu juga ada belati di kakinya. Jadi tergantung musuhnya jauh, pakainya AK-47. Musuhnya banyak, tidak sempat bidik satu-satu. Ya kan? Kemudian jarak pendek dalam ruangan atau tersembunyi, ruang sempit, pakainya pistol. Sudah berhadapan tatap mata, jarak setengah meter tidak mungkin menggunakan pistol, pakainya belati. Nah, ini ada beberapa senjata yang perlu dibawa. Di antaranya ini adalah harbah. Harbah bisa belati, bisa tombak kecil yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang bernama nab'ah, ada yang bernama bayda, berarti putih. Ada yang bernama anazah. Nah, yang anazah ini berupa tombak kecil. Ini biasanya dibawa oleh Rasulullah SAW atau para sahabat yang mengawal beliau. Dan kalau beliau sholat di tanah yang lapang, bukan di masjid, maka ini ditancapkan tombaknya dan dijadikan sebagai batas sholat. Kalau di masjid kan jelas dinding jadi batas. Tapi kalau di padang pasir, tanah lapang, lapangan, batas kita itu mana tempat sholat kita? Kalau kita hanya sekedar sholat saja, ini sepanjang depan kita menjadi tempat sholat. Akhirnya takutnya ada orang lalu lalang. Tapi kalau kita kasih batas, kita tancapkan tombak di depan kita, 1,5 meter depan kita, itu batas sholat kita. Di sebelah sana ada orang mau lalu lalang, tidak masalah. Ini Rasulullah SAW pakai harbah. Nah, kalau zaman sekarang kita temukan di sebagian masjid ada semacam kayu berdiri 30 cm dijadikan sebagai sutrah atau pembatas sholat. Ini meniru daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa amma adru'uhu fasab'atun Zatul fudul wa zatul wishah wa zatul hawashi was-sughdiyah nisbatun limawdi'in wal fiddatu wal batra'u liqisariha wal khirnik bismi waladil arnab. Alat perang berikutnya adalah zirah atau baju perang. Rasulullah mempunyai 7 zirah perang. Nah, ada kalau zaman sekarang kita melihat yang kita dipakai oleh para tentara adalah baju, rompi anti peluru ya, menyesuaikan. Kalau zaman dulu pakainya besi. Jadi orang berperang itu memakai baju besi karena alat perangnya pakai tombak, panah, pedang. Supaya menjadi pelindung, maka dia pakai besi. Ya. Kalau sekarang pakai besi, kena peluru masih tembus besi, ya, tembus enggak?
tergantung bahannya sama ketebalan barangkali. Mobil aja pakai plat juga tembus, kecuali yang anti peluru, ya. Nah, ini pakai baju besi biar kena pedang tidak langsung terkena tubuh. Sebagai ikhtiar, bukan berarti pakai ziarah besi penakut, bukan. Akan tetapi sebagai ikhtiar, sebagai bentuk bela diri kita memakai baju perang. Rasulullah mempunyai 7. Di antaranya adalah zatul fudul, zatul bisyah, zatul hawashi, was-sughdiyah, wal fiddah, al batra, al khirniq. Ada 7 macam. Wa zatul fuduli hiya allati labisa yauma badrin wa hunain. Wa yuqalu kana 'indahu dir'u Dawud alaihi salam allati labisaha yauma qatl Jalut. Nah, ada satu yang sangat istimewa dari zirah besinya Nabi Muhammad SAW yang bernama Zatul Fudul. Zatul Fudul ini yang dipakai oleh Nabi ketika perang Badar dan perang Hunain. Dan menurut sejarah, baju zirah besi ini merupakan baju yang dipakai oleh Nabi Dawud ketika menyerang siapa? Membunuh Jalut. Ada panglima raja namanya Tolut. Ada Jalut. Jalut itu yang zalim, Tolut yang baik. Nabi Dawud masih kecil, menjadi pasukannya siapa? Tolut berperang. Pada waktu itu pasukannya kalah sama Jalut. Jalut itu raksasa, tinggi, besar, ya. Nabi Dawud masih kecil. Subhanallah, dengan keyakinan, dengan kemantapan hati, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Dawud mengalahkan, membunuh Jalut, memakai baju itu, dan sekarang dipakai oleh, dan waktu perang Badar dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma aqwasu fasittatun az-zawra war-rauha was-safra wasyauhad wal-katum was-sadad. Adapun busur panahnya, Rasulullah mempunyai 6 jenis daripada busur panah. Zawra, rauha, safra, syauhad, katum, sadad. Ini kalau tanya Pak Ustadz sudah pernah lihat semuanya? Jawabnya susah. Banyak sekali peralatan perang milik Rasulullah SAW, masing-masing punya nama. Dan sekarang tidak tahu semuanya di mana. Sebagian sudah pernah melihat, sebagian juga belum. Sebagian ada disimpan di museum-museum peninggalan Rasulullah. Yang paling banyak sekarang disimpan di Turkiya, di negara Turki, di Istanbul. Ada suatu museum yang bernama Topkapı. Insya Allah suatu ketika bisa kita berkunjung ke sana melihat benda-benda milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini busurnya aja ada 6, masing-masing diberi nama. Subhanallah. Wa kanat lahu ja'batun wa hiya allati tudau fiha as-siham tud'a al-kafur wa mantiqatun min adim. Dan Rasulullah juga mempunyai kalau bahasa Indonesianya disebut apa ya? Untuk wadahnya anak panah. Ada busur yang setengah lingkaran, ada anak panah amunisinya untuk menyimpan anak panah. Nah, itu namanya ja'bah bahasa Arabnya. Itu namanya apa? Kafur. Wa amma atrasuhu fakana lahu tirsun ismuhu az-zaluq yazlaku anhu as-silahu wa tirsun yuqalu al-futak wa tirsun akharu uhdiya ilayhi fihi suratu timsali iqabin aw kabshin fa wada'a sallallahu alaihi wasallam yadahu alaihi fa azhaballahu surata dzalika timsal. Rasulullah mempunyai tameng. Nah, tameng juga
peralatan perang. Kalau zaman sekarang apa? Tameng. Kalau itu sih buat anti unjuk rasa, anti huru-hara. Enggak, ini tameng dari besi, panah dia mental, pedang, tombak. Untuk yang kita pakai zirah, yang kita di tangan namanya tameng. Ya mungkin gampangnya kayak Kapiten Amerika. Nah, ini kan ada dia punya tameng. Rasulullah punya beberapa. Di antaranya adalah zaluk. Zaluk itu artinya licin. Kenapa? Jadi setiap ada musuh yang mengayunkan pedang kena tameng itu langsung meleset karena saking licinnya. Jadi tidak menekan, tidak mengenai tubuh Rasulullah, tapi langsung kepleset karena tamengnya tadi. Ada yang bernama futak, ada yang bernama satu tameng itu Rasulullah dikasih hadiah, tapi di situ ada ornamen ukir-ukiran hewan-hewanan. Rasulullah tidak suka. Kan tidak boleh seseorang membuat patung-patung dari sesuatu yang bernyawa. Rasul tidak boleh. Karena apa? Kalau seseorang membuat patung, maka nanti di hari akhirat akan diperintah oleh Allah untuk meniupkan ruh. Misalnya Anda bikin patung, ya. Nanti di hari kiamat disuruh nyebul, niup sampai patungnya hidup. Kira-kira bisa enggak? Orang robot aja kalau listriknya habis mati, baterainya habis mati, apalagi patung. Nah, ini Rasulullah tidak suka. Diusap sama Nabi Muhammad SAW, itu ukiran patungnya jadi hilang. Subhanallah. Wa kana lahu mighfarun min hadidin yuqalu lahu al-muwashshah wa wushiha bisyabahin wa huwa nuhasul asfar wa mighfarun akharu yuqalu lahu as-sabugh au dus-sabugh wa kanat lahu. Yang berikutnya adalah mighfar. Mighfar itu semacam pelindung kepala atau helm. Itu juga menjadi alat peperangan zaman dulu, supaya kalau ada senjata yang mengarah kepala tidak langsung terkena kepala, akan tetapi terhalang oleh besi yang melindungi bagian kepala. Namanya adalah muwashshah. Ada lagi yang bernama as-sabugh. Itulah senjata yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ada pedang, ada busur panah, ada anak panah, ada wadahnya anak panah, ada tombak kecil, ada belati, kemudian ada perisai, ada zirah besi, baju perang, dan lain sebagainya. Itu contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kita umatnya pun juga harus mempunyai senjata, ya. Apalagi orang-orang yang bertugas, mendapatkan tugas dari negara untuk mempertahankan keamanan negara, nusa dan bangsa, wajib untuk mempunyai senjata dan wajib bisa menggunakannya. Jangan asal punya senjata, tapi juga terlatih untuk menggunakannya. Dalam hal ini untuk pertahanan adalah tentara, TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat. Ini adalah para tentara, pasukan yang bertugas untuk pertahanan negara, wajib mempunyai senjata. Zaman dulu senjata Nabi seperti ini, maka zaman sekarang senjatanya apa? Yang sesuai dengan zamannya. Untuk keamanan, para polisi ini juga mempunyai senjata yang telah diizinkan oleh negara. Dan adapun kita sebagai warga rakyat juga seharusnya mempunyai senjata, akan tetapi yang telah diatur oleh negara. Senjata apa yang telah diizinkan? Apabila menyerupai senjata polisi sama tentara, itu seperti senjata pistol, senjata api, dan lain sebagainya, itu juga peraturan negara di sini harus legal, mempunyai izin, lisensi, terdaftar, dan orangnya juga harus mempunyai kemampuan terdaftar, tersertifikasi. Tidak
setiap orang bisa menggunakan. Pokoknya intinya setiap individu, setiap muslim wajib dan berhak untuk mempertahankan dirinya, mempertahankan agamanya, dan mempertahankan negaranya. Kita bernegara sudah ada aturan, tinggal mengikuti daripada aturan tersebut. Jangan sampai ada seseorang tidak mempunyai senjata, dan apabila mempunyai senjata ini juga penting, jangan sampai melukai orang lain, apalagi membunuh orang lain. Ini tidak diperbolehkan. Senjata itu untuk membunuh musuh, membunuh lawan, bukan untuk membunuh kawan. Senjata itu untuk membunuh penjahat, bukan untuk membunuh rakyat dan lain sebagainya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa kanat lahu rayatun sauda'u yuqalu laha al-uqab wa ukhra safra'u kana fi sunani Abi Dawud wa ukhra bayda yuqalu laha az-zinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai panji-panji perang. Selain alat perang yang sudah disebutkan, juga mempunyai bendera atau panji-panji sebagai alat komunikasi saat itu. Kalau zaman sekarang alat komunikasinya menggunakan pengeras suara. Kalau zaman dulu perang kan tidak ada pengeras suara. Ribuan daripada pasukan, kemudian ribuan daripada tentara, ini yang berbicara di depan sama yang di belakang belum tentu bisa mendengarkan, karena saking jauhnya informasinya bisa terlambat. Ini kita harus menyerang kemana? Nah, zaman itu belum ada alat komunikasi, maka dibuatkan panji-panji perang. Supaya apa? Menjadi arah kemana berperang menyerang. Dalam satu pasukan ada beberapa panji, masing-masing dibagi beberapa batalion atau peleton. Sudah ada anggotanya, ada pemimpin. Nah, kemana arah bendera itu, maka akan mengikuti. Kalau zaman sekarang bisa pengeras suara, bisa pakai alat komunikasi, ada HT, ada mungkin jenisnya apa ya, yang untuk semacam telepon, itu juga bisa menjadi alat komunikasi zaman sekarang. Kalau zaman dulu belum ada, makanya menggunakan panji-panji. Nah, di sini ada yang bernama royah, ada yang bernama liwa. Royah itu bendera, liwa panji. Apa yang membedakan antara liwa sama panji? Kalau royah itu bendera, itu yang besar. Liwa itu panji, bentuknya lebih kecil. Jadi dalam suatu peperangan itu ada satu bendera besar yang namanya royah, dan terkadang ini royah Nabi terbuat dari kain berwarna putih besar. Nah, di situ menunjukkan rombongan inti. Nah, kemudian daripada pasukan-pasukan Nabi itu dibagi beberapa batalion, beberapa peleton, masing-masing ada satuannya. Satuan ini dikasih panji, satuan ini ada panjinya, satuan ini ada panji, dan begitu juga rombongan Nabi juga ada panjinya juga. Nah, panji Nabi atau liwa ini terbuat dari kain wol yang berwarna hitam, karena kain wol kan tidak utuh hitam pekat, ya ada unsur kadang ada putihnya, cuma kalau dilihat dari kejauhan itu hitam. Nah, antara bendera dan panji ini ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam. Kalau bendera berwarna putih berarti tulisannya hitam, kalau panji berwarna hitam tulisannya berarti berwarna putih. Begitu juga Rasulullah mempunyai panji yang berwarna kuning, ada yang berwarna abu-abu, ada yang berwarna juga merah. Ini bendera merupakan simbol daripada perjuangan peperangan. Jangan sampai bendera
atau panji-panji perang ini jatuh ke tangan musuh. Kalau jatuh tangan musuh berarti kalah. Ya enggak? Pernah main Mobile Legend? Ada yang bawa ini enggak? Bendera ada enggak? Ya. Kalau game-game itu ada bendera. Kalau ini sudah diserang terakhir kepegang benderanya, sudah menang. Nah, kita kalau rombongan kita benderanya sudah direbut sama musuh, game over. Begitu juga ketika berperang, panji-panji dan bendera ini sangat bermanfaat menunjukkan keberadaan dari pasukan, apakah masih menunjukkan perlawanan, apakah sudah berhasil, merebut bendera musuh. Ini merupakan simbol perjuangan. Sehingga banyak daripada sahabat Nabi ketika berperang itu membela habis-habisan panji-panji ini karena merupakan simbol perlawanan, seperti sahabat Mus'ab bin Umair pada saat perang Uhud. Ini beliau membawa panji Nabi Muhammad SAW ketika pasukan muslimin yang pasukan pemanah turun kemudian diserang balik oleh musuh, sehingga pasukan muslimin menjadi kocar-kacir, mengalami kemunduran, dipukul mundur oleh musuh. Nah, ini pasukan berantakan. Untuk menyatukan lagi bagaimana? Nah, sahabat Mus'ab bin Umair membawa bendera, lari ke suatu tempat sehingga para muslimin sahabat mengikuti bendera tersebut, bergabung menjadi satu sehingga menjadi kuat kembali. Nah, sampai tangan beliau dipotong juga tetap dipertahankan. Karena apa? Untuk mempertahankan panji-panji Nabi Muhammad SAW, dan terakhir beliau ditombak sehingga mati syahid. Sehingga orang kafir mengatakan Muhammad telah terbunuh. Karena apa? Beliau mengalihkan dengan benderanya sehingga orang menyangka itu adalah Nabi Muhammad dan terbunuh. Dan Mus'ab bin Umair ini orangnya mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Ini mempertahankan daripada panji-panji perang. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Wa kana lahu mihjan yusamma ad-dafan qadra dzara'in yahmiluhu ma'ahu. Wa kana lahu mikhsaratun tusamma al-urjun wa qadib min asy-syauhad yusamma al-mamsyuk. Wal mamsyuk qila huwa alladhi kana yatadawaluhu al-khulafa'u. Rasulullah juga mempunyai tongkat, atau zaman sekarang mungkin tongkat komando ya, untuk memberikan komando aba-aba. Ada mempunyai tongkat komando, begitu juga mempunyai tongkat yang dipakai untuk bersandar. Ada juga tongkat yang berbentuk seperti gagang payung. Nah, ada yang lurus, ada yang melengkung seperti ini. Itu alat-alat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, sangat banyak sekali peralatan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Itu semua dipergunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, semoga kita sebagai umatnya juga mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, membela agama kita, membela bangsa dan negara kita sekuat tenaga kita. Amin amin ya rabbal alamin.